Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada video kali ini kita akan belajar baca dan tulis Al-Quran. Bagaimana membaca dan menulis Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Lalu apa yang akan kita bahas? Kita akan mengenal huruf hijaiyah dan tanda bacanya di dalam Al-Quran. Video ini merupakan materi pembelajaran untuk kelas 2 tingkat SD atau MI yang Karuli ambil sumbernya dari buku paket panduan baca tulis Al-Quran yang diterbitkan oleh PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita simak video ini hingga selesai agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman atau adik-adik sekalian dan adik-adik bisa mengamalkan dalam membaca Al-Quran sehari-hari. Pertama, kita akan bahas tentang huruf hijaiyah. Pasti adik-adik sudah tahu ada berapa jumlah huruf hijaiyah dan bagaimana saja bentuknya serta bunyinya seperti apa, pasti adik-adik sudah belajar. Huruf hijaiyah disebut juga dengan huruf Al-Quran atau huruf Arab. Melafalkan huruf Al-Quran harus memperhatikan makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf itu? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf atau cara baca yang tepat dalam melafalkan huruf sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sehingga kita semua terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Mari kita lihat huruf hijaiyah dan latinnya sebagai berikut. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini ada huruf Arab atau huruf hijaiyah serta latinnya. Yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis huruf Latin, jangan sampai kita tertukar. Contohnya ada pada huruf H kecil di nomor 6 dan H besar di nomor 27. Walaupun tulisannya sama, yaitu dilambangkan dengan huruf H dan A, tapi ada perbedaan sedikit, yaitu pada huruf H kecil di nomor 6, di bawah huruf H ada garis bawah. Sementara untuk H besar di nomor 27 itu tidak ada. Itu adalah salah satu contoh bahwa penulisan huruf Latin jangan sampai salah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Begitupun dengan huruf-huruf yang lain. Kemudian adik-adik sekalian, kita akan membahas juga tentang tanda baca atau harokat. Tanda baca dalam Al-Quran jumlahnya ada 8. Apa saja? Pertama ada fathah. Kedua kasroh. Ketiga ada dhammah. Keempat fathatain atau fathah tanwin. Yang kelima kasrotain atau kasroh tanwin. Yang keenam dhammatain atau dhammah tanwin. Yang ketujuh ada sukun. Dan yang terakhir tasydid atau syiddah. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, fathah. Tanda fathah terletak di atas huruf hijaiyah. Dan jika huruf hijaiyah diberi harokat fathah, maka akan berbunyi vokal A atau O. Contohnya, adik-adik bisa lihat pada gambar ini ada huruf hijaiyah berharokat fathah, yaitu huruf A, Ba, dan Ta. Itu untuk yang vokalnya A. Bagaimana dengan yang vokalnya O? Yaitu pada huruf Ro, Ko,
so, to, go, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kasroh. Tanda kasroh terletak di bawah huruf hijaiyah. Jika huruf hijaiyah diberi harokat kasroh, maka akan berbunyi i. Contohnya, adik-adik bisa lihat lagi gambar berikut ini. Ada huruf hijaiyah berharokat kasroh. Bunyinya i, bi, ti. Kemudian yang ketiga ada domah. Tanda domah terletak di atas huruf hijaiyah. Dan jika huruf hijaiyah diberi harokat domah, maka akan berbunyi vokal u. Contohnya, adik-adik bisa lihat lagi. Ada huruf yang berharokat domah. Dibaca dengan u, bu, tu. Begitupun huruf-huruf yang lainnya. Kemudian ada fathatain atau fathah tanwin. Fathatain adalah dua tanda fathah yang ditulis dalam satu rangkai. Fathatain berbentuk dua garis miring di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang berharokat fathah tanwin atau fathatain akan berbunyi vokal an. Sekarang adik-adik lihat contoh berikut ini. Ada huruf hijaiyah berharokat atau bertanda baca fathatain. Maka dibaca an, ban, tan. Kemudian yang berikutnya ada kasrotain atau kasroh tanwin. Kasrotain adalah dua tanda kasroh yang ditulis dalam satu rangkap. Kasrotain berbentuk dua garis miring di bawah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang berharokat kasrotain maka akan berbunyi in. Contohnya, pada video kali ini Karoli berikan contoh hurufnya yang sama, yaitu huruf alif, huruf ba, dan huruf ta. Jika diberi harokat kasrotain maka bunyinya jadi in, bin, tin. Selanjutnya ada domatain atau domah tanwin. Domatain adalah dua tanda domah yang ditulis menjadi satu rangkai. Domatain berbentuk dua garis melengkung atau seperti angka 9, tetapi diberi tambahan menyerupai ekor di ujungnya. Penulisan domatain terletak di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang berharokat domatain, maka ia akan berbunyi un. Contohnya adalah un, bun, tun. Itu adalah contoh dari bacaan atau huruf hijaiyah yang berharokat domatain. Berikutnya ada sukun. Sukun berbentuk seperti lingkaran atau setengah lingkaran. Sukun berada di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun, maka huruf tersebut menjadi mati atau tidak dibaca. Ini adalah contoh penulisan huruf yang berharokat sukun. Kemudian yang terakhir ada tasydid atau syiddah. Tasydid adalah tanda baca berbentuk seperti huruf W kecil. Letaknya ada di atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang diberi tanda tasydid, maka huruf tersebut dibaca rangkap atau ganda. Contohnya ada di gambar, adik-adik bisa lihat. Karoli akan contohkan bacaannya. Tabba, haqqo, syarri. Itu adalah contoh bacaan yang berharokat tasydid atau syiddah.